Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tanda-tanda balik. Yang sebelumnya kita pernah membahas tentang ketentuan khitan. Tanda-tanda balik. Pendalaman materi. A. Pengertian balik. Kemudian yang B. Tanda-tanda balik. Kemudian yang C adalah kewajiban setelah balik. Mari kita bahas pembahasan yang pertama yaitu A. Tanda yang pertama yaitu pengertian balik. Balik berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata balagho yang artinya sampai. Sedangkan menurut syara, menurut istilah, balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Balik memiliki tanda-tanda yaitu perubahan fisik baik bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bagi laki-laki ada perubahan. Yang pertama yang berubah pada anak laki-laki adalah ketika dia balik. Yang pertama, tumbuhnya rambut di beberapa tubuhnya. Ada tumbuh rambut, mungkin ada tumbuh rambut ketiak, rambut yang berada di arena zakar atau kumis, jenggot, dan rambut-rambut yang lain. Kemudian yang kedua yaitu suara semakin membesar atau biasa kita sebut dengan serak atau serak basah. Kemudian yang ketiga yaitu tubuh mengalami pertumbuhan dengan cepat seperti meninggi dan berat badan bertambah. Itu adalah perubahan fisik pada anak laki-laki. Sedangkan perubahan fisik pada anak perempuan ketika dia balik adalah suara yang lembut dan pertumbuhan tubuhnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki perempuan ketika dia balik ada tubuhnya yang berbeda, berbentuk, kemudian badannya berbentuk, atasnya berbentuk dan bawahnya juga berbentuk. Entah bentuknya apa, mungkin bentuk. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik selain mengalami perubahan fisik, seorang anak yang mencapai usia balik juga biasanya mengalami tanda-tanda balik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk anak perempuan apabila telah mengalami haid, maka ia dianggap telah balik. Kemudian untuk anak laki-laki apabila mengalami mimpi basah atau ihtilam, kita sebut dalam bahasa Arab atau ilmu fikih yaitu ihtilam, maka ia dianggap telah balik sebagaimana yang pernah kita alami bagi kaum laki-laki, yaitu bermimpi, yaitu mimpi basah, mimpi keluarnya mimpi bersetubuh kemudian keluarnya air mani. Kemudian kedua hal tersebut yaitu haid dan ihtilam, haid dan mimpi basah, menurut ulama fikih apabila terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Jadi apabila seorang anak mengalami haid atau ihtilam, mimpi basah pada usia di bawah 9 tahun, maka tidak dapat dikatakan balik. Kemudian yang ketiga, untuk anak yang tidak mengalami salah satu dari dua tanda balik tersebut, sedangkan usianya sudah mencapai 15 tahun, maka ia sudah dapat dikatakan balik. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban setelah balik. Seorang anak yang sudah balik sudah dikenai hukum taklif, yaitu terkena kewajiban menjalankan aturan syariat, mulai dari ibadah, akhlak kepada sesama baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain. Semua amal dan perbuatan baik ataupun buruk akan dipertanggungjawabkan dimulai pada saat usia balik. Pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Jadi ketika kita sudah balik, maka semua ibadah kita akan mulai dicatat oleh Allah SWT melalui para malaikat, yaitu malaikat Raqib Atid.
Dalam Al-Quran disebut wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di dalam Al-Quran dijelaskan yaitu di antara ada malaikat wa inna alaikum lahafizin. Sungguh di antara kalian itu ada penjaganya yaitu kiraman. Jadi anak-anak, kesimpulan daripada pembahasan kita tentang tanda-tanda balik adalah yang pertama, balik artinya sampai, yaitu usia seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Ciri-ciri balik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk anak perempuan apabila telah mengalami haid pertama saat berusia 9 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, untuk anak laki-laki mengalami mimpi basah atau ihtilam berusia 9 tahun atau lebih. Kemudian mumayyiz adalah seseorang yang sudah biasa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian mukallaf adalah orang yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerima akibat daripada perbuatan yang ia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah apabila seorang laki-laki tidak mengalami ihtilam, tidak mimpi basah, kemudian perempuan tidak haid tapi usianya sudah 15 tahun, maka dia disebut anak atau balik. Anak yang sudah balik artinya sudah dewasa. Kalau sudah balik maka dia akan menjadi mukallaf. Taklif artinya orang yang sudah diberikan beban tanggung jawab agama. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi